Pernahkah Anda membayangkan bahwa sebagian besar biaya pertanian sebenarnya bisa ditekan hingga hampir nol tanpa mengeluarkan biaya? Bahwa pupuk dan pestisida yang selama ini dianggap kebutuhan mutlak ternyata dapat digantikan oleh bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita. Dan yang lebih mengejutkan lagi, metode ini telah digunakan oleh puluhan ribu petani di berbagai negara dengan hasil yang tidak kalah, bahkan seringkali lebih baik dibanding sistem pertanian konvensional. Di saat harga pupuk terus naik, pestisida semakin mahal, dan keuntungan petani semakin tipis, muncul sebuah gerakan pertanian yang menawarkan pendekatan yang sangat berbeda. Sebuah sistem yang lahir di Korea Selatan, berkembang melalui puluhan tahun penelitian lapangan, dan kini mulai menarik perhatian petani di seluruh dunia. Namanya adalah Jadam. Banyak orang menyebutnya sebagai revolusi pertanian biaya rendah. Namun, benarkah metode ini mampu menghemat biaya pupuk dan pestisida hingga 98%? Apa sebenarnya rahasia di balik sistem yang terlihat sangat sederhana ini? Dan mengapa banyak petani mulai meninggalkan cara lama demi mengikuti filosofi pertanian Jadam? Mari kita telusuri kisahnya. Perjalanan Jadam tidak dimulai dari laboratorium modern yang penuh peralatan canggih. Tidak pula berasal dari perusahaan besar yang dimiliki modal miliaran rupiah. Kisah ini justru dimulai dari keluarga petani biasa di Korea Selatan. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Yong Sang-cho, penerus generasi kedua gerakan pertanian alami Korea. Sejak kecil ia tumbuh di lingkungan pertanian. Ia menyaksikan langsung bagaimana ayahnya menghabiskan hidup untuk mencari cara bertani yang lebih alami, lebih murah, dan lebih menguntungkan bagi petani kecil. Selama puluhan tahun, berbagai metode pertanian organik berkembang. Namun, ada satu masalah besar yang terus muncul. Pertanian organik sering dianggap mahal. Banyak petani harus membeli berbagai bahan tambahan, mikroorganisme khusus, pupuk organik kemasan, dan berbagai produk lain yang harganya tidak murah. Akibatnya biaya produksi tetap tinggi. Disinilah Yong Sang-cho mulai mempertanyakan sesuatu. Jika alam mampu menciptakan kesuburan tanpa membeli pupuk pabrik, mengapa petani harus bergantung pada produk-produk mahal? Pertanyaan sederhana itulah yang kemudian menjadi fondasi lahirnya Jadam. Jadam merupakan singkatan dari People Who Resemble Nature, atau orang-orang yang meniru alam. Filosofi ini sangatlah sederhana. Alam sudah memiliki semua jawaban. Tugas manusia hanyalah belajar memahami dan memanfaatkannya. Untuk memahami mengapa Jadam sangat penting, kita harus melihat kondisi pertanian modern saat ini. Selama beberapa dekade terakhir, pertanian dunia berkembang sangat cepat. Produksi meningkat, teknologi semakin canggih. Namun di balik semua itu, muncul ketergantungan yang sangat besar terhadap input eksternal. Petani membeli pupuk, petani membeli pestisida, petani membeli herbisida, petani membeli berbagai produk tambahan lainnya. Setiap musim tanam, biaya terus meningkat. Ketika harga hasil panen turun, petani seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh dunia. Banyak petani bekerja lebih keras tetapi keuntungan yang mereka peroleh justru semakin kecil. Dalam kondisi seperti inilah, Jadam menawarkan solusi yang berbeda. Alih-alih membeli berbagai produk pertanian, Jadam mengajarkan petani untuk membuat sendiri hampir seluruh kebutuhan pertaniannya. Ada satu prinsip utama yang selalu diulang dalam setiap pelatihan Jadam, yaitu pertanian harus sederhana. Kalimat ini terdengar biasa, namun dampaknya sangat besar. Menurut Jadam, semakin rumit sebuah metode pertanian, semakin sulit diterapkan oleh petani. Semakin banyak alat dan bahan yang digunakan, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, Jadam berusaha menyederhanakan semuanya. Pupuk dibuat dari sumber daya lokal, mikroorganisme diambil langsung dari lingkungan sekitar, pestisida dibuat dari bahan yang mudah ditemukan. Semua dirancang agar dapat dilakukan oleh petani tanpa peralatan mahal. Pendekatan ini sangat berbeda dengan sistem pertanian yang bergantung pada produk komersial. Jadam ingin mengembalikan kendali pertanian ke tangan petani. Salah satu pelajaran terpenting dalam Jadam adalah cara memandang tanah. Banyak orang menganggap tanah hanyalah media tempat tanaman berdiri. Namun menurut Jadam, tanah adalah ekosistem hidup yang sangat kompleks. Di dalam simbiosis tanah sehat, terdapat miliaran mikroorganisme, ada bakteri, jamur, protozoa, nematoda, dan berbagai makhluk mikroskopis yang bekerja tanpa henti. Mereka menguraikan bahan organik, melepaskan nutrisi, membentuk struktur tanah, dan membantu tanaman mendapatkan makanan. Ketika tanah sehat, tanaman sehat. Ketika tanah rusak, tanaman akan terus membutuhkan bantuan dari luar.
Karena itu, fokus utama Jadam bukan memberi makan tanaman, melainkan membangun kehidupan di dalam tanah. Salah satu inovasi terkenal Jadam adalah pemanfaatan mikroorganisme lokal. Alih-alih memberi mikroba dalam kemasan mahal, Jadam mengajarkan petani untuk mengumpulkan mikroorganisme langsung dari lingkungan sekitar. Mengapa? Karena mikroorganisme lokal sudah beradaptasi dengan kondisi setempat. Mereka mengenal tanah, mereka mengenal iklim, mereka mengenal ekosistem tempat mereka hidup. Saat dimasukkan kembali ke lahan pertanian, mikroorganisme ini mampu bekerja lebih efektif. Mereka membantu mempercepat dekomposisi bahan organik, meningkatkan kesuburan tanah, dan memperkuat kesehatan tanaman secara alami. Konsep ini menjadi salah satu fondasi utama sistem Jadam. Salah satu alasan Jadam dikenal luas adalah keberhasilannya mengembangkan pestisida alami berbiaya sangat rendah. Di berbagai negara, pestisida merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam pertanian. Serangan hama dapat menghasilkan hasil panen dalam waktu singkat. Karena itu banyak petani mengeluarkan biaya besar untuk pengendalian hama, dan Jadam menawarkan pendekatan yang berbeda. Mereka mengembangkan formulasi pestisida sederhana yang dapat dibuat sendiri. Tujuannya bukan sekedar membunuh hama, tetapi menciptakan sistem pengendalian yang murah, efektif, dan dapat diakses semua petani. Metode ini bahkan telah diuji pada berbagai jenis tanaman di iklim subtropis maupun tropis, termasuk pada perkebunan kopi yang menghadapi serangan penggerak buah kopi, salah satu hama paling merusak di dunia. Hasilnya menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi. Inilah yang membuat nama Jadam mulai dikenal secara internasional. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana mungkin biaya pupuk dan pestisida bisa turun hingga 98%? Jawabannya bukan karena Jadam menemukan bahan ajaib, melainkan karena mereka menghilangkan ketergantungan terhadap produk komersial. Bayangkan jika petani tidak perlu membeli pupuk setiap musim. Bayangkan jika pestisida dapat dibuat sendiri. Dan bayangkan jika sebagian besar kebutuhan pertanian berasal dari lingkungan sekitar. Maka pengeluaran akan turun secara drastis. Dalam banyak kasus, biaya produksi yang sebelumnya sangat besar dapat ditekan hingga hanya sebagian kecil saja. Inilah alasan mengapa banyak petani tertarik mempelajari sistem ini. Meski terdengar menjanjikan, penerapan Jadam tidak selalu mudah. Tantangan terbesar justru bukan pada tekniknya, melainkan pada pola pikir. Selama bertahun-tahun, petani terbiasa membeli solusi. Saat ada masalah hama, beli pestisida. Saat tanaman kurang subur, beli pupuk. Saat tanah rusak, beli produk perbaikan tanah. Dan Jadam mengajarkan hal yang berbeda. Petani harus belajar memahami proses biologis yang terjadi di lahannya. Mereka harus kembali mengamati alam, mereka harus menjadi peneliti di lahannya sendiri. Perubahan cara berpikir inilah yang seringkali menjadi tantangan terbesar. Dunia sedang menghadapi berbagai tantangan besar seperti perubahan iklim, penurunan kualitas tanah, kenaikan energi pupuk, krisis energi, dan meningkatnya biaya produksi pangan. Dalam situasi seperti ini, sistem pertanian berbiaya rendah menjadi semakin relevan. Jadam bukan sekedar teknik membuat pupuk atau pestisida, ia adalah filosofi kemandirian, sebuah upaya mengembalikan kendali pertanian ke tangan petani. Apakah metode ini sempurna? Tentu tidak. Namun Jadam menawarkan sesuatu yang sangat berharga. Harapan bahwa pertanian tidak harus mahal. Harapan bahwa petani kecil tetap bisa bersaing. Dan harapan bahwa masa depan pertanian dapat dibangun dengan lebih sederhana, lebih murah, dan lebih dekat dengan alam. Dan pada akhirnya, kisah tentang Jadam bukan hanya kisah tentang pupuk murah atau pestisida buatan sendiri. Ini adalah kisah tentang sebuah pertanyaan sederhana yang mungkin sudah lama terlupakan dalam dunia pertanian modern. Mengapa petani harus terus membeli sesuatu yang sebenarnya bisa dibuat sendiri? Mengapa tanah yang selama ribuan tahun mampu menopang kehidupan kini dianggap tidak mampu bekerja tanpa bantuan produk-produk mahal? Dan mengapa petani yang seharusnya menjadi pengelola sumber pangan justru sering menjadi pihak yang paling bergantung pada sistem di luar kendalinya? Jadam tidak mengklaim memiliki semua jawaban. Metode ini juga bukan jalan pintas yang bisa langsung menyelesaikan seluruh masalah pertanian. Namun yang membuat menarik adalah keberaniannya untuk menantang cara berpikir yang sudah dianggap normal selama puluhan tahun. Di tengah dunia yang semakin kompleks, Jadam mengajak kita kembali pada sesuatu yang sederhana. Kembali melihat tanah sebagai makhluk hidup, kembali menghargai mikroorganisme yang bekerja tanpa henti di bawah permukaan, kembali memahami bahwa alam telah membangun sistem pertanian yang luar biasa
jauh sebelum manusia menciptakan pupuk kimia, pestisida sintetis, atau teknologi modern. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari solusi yang rumit, padahal sebagian jawabannya sudah ada di sekitar kita. Di dalam tanah, di dalam daun yang gugur, di dalam ranting yang membusuk, di dalam jutaan mikroorganisme yang tak terlihat oleh mata. Dan mungkin yang paling penting, di dalam kemampuan petani itu sendiri. Karena kekuatan terbesar pertanian sebenarnya bukan terletak pada pupuk yang dibeli, bukan pada pestisida yang disemprotkan, bukan pula pada teknologi yang digunakan, tetapi pada pengetahuan yang dimiliki petaninya. Karena ketika seorang petani memahami tanahnya, memahami ekosistemnya, dan memahami bagaimana alam bekerja, maka ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar produk pertanian. Ia memiliki kemandirian, dan di era ketika harga pupuk terus naik, biaya produksi semakin tinggi, serta perubahan iklim membuat pertanian semakin sulit diprediksi. Kemandirian mungkin menjadi aset yang paling berharga bagi petani masa depan. Karena itulah Jadam bukan sekadar metode, ia adalah sebuah gerakan, sebuah cara berpikir, sebuah upaya untuk mengembalikan ilmu pertanian ke tangan petani, mengembalikan keyakinan bahwa petani mampu menjadi pencipta solusi, bukan hanya pembeli solusi. Tentu saja setiap daerah memiliki tantangannya masing-masing. Setiap lahan memiliki karakter yang berbeda. Apa yang berhasil di satu tempat belum tentu berlangsung berhasil di tempat lain. Namun, satu hal yang tidak bisa disangkal. Semakin banyak petani di berbagai negara yang mulai membuktikan bahwa biaya produksi yang rendah dan hasil panen yang baik bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai secara bersamaan. Mungkin inilah saatnya kita mulai melihat pertanian dari sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya berfokus pada berapa banyak pupuk yang diberikan, tetapi seberapa sehat tanah yang kita miliki. Bukan hanya berfokus pada bagaimana membunuh hama, tetapi bagaimana menciptakan ekosistem yang lebih seimbang. Bukan hanya berfokus pada hasil panen musim ini, tetapi bagaimana menjaga produktivitas lahan untuk puluhan tahun ke depan. Karena pada akhirnya, pertanian yang benar-benar sukses bukanlah pertanian yang menghasilkan panen besar hanya sekali, melainkan pertanian yang mampu terus menghasilkan pangan, menjaga kesehatan tanah, dan memberikan kehidupan yang layak bagi petaninya dari generasi ke generasi. Dan mungkin di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia pertanian saat ini, pelajaran terbesar dari Jadam bukanlah tentang cara membuat pupuk atau pestisida, melainkan tentang keberanian untuk kembali belajar dari alam, karena alam telah berhasil bertani selama jutaan tahun, dan mungkin masih banyak hal yang bisa kita pelajari darinya. Apakah Anda pernah mencoba metode Jadam atau justru baru pertama kali mendengarnya? Menurut Anda, apakah pertanian masa depan akan semakin bergantung pada produk industri atau justru kembali memanfaatkan kekuatan alam seperti yang diajarkan Jadam? Saya sangat ingin mendengar pengalaman dan pandangan Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam Urban Farming Indonesia.